Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Beberapa kata-kata mutiarah daripada Al-Habib Abu Bakar hendaknya untuk kita jadikan oleh-oleh, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Beliau radhiyallahu anhu berkata, hendaknya seorang dai kumpul pada dia 4 sifat kalau kepingin dakwahnya sukses, kalau kepingin nasihatnya tadi itu ada pengaruh dan diterima oleh masyarakat. Pertama, seorang dai harus mempunyai sifat zuhud, tidak cinta dunia. Bukan karena melarat, saudara. Ada orang itu dikehendaki oleh dunia tapi menolak. Ada orang yang dunianya nggak ngendaki sama dia. Kalau ini fi hukmil ittirar. Tapi orang zuhud itu tidak cinta dunia, walaupun dunia berdatangan kepada dia. Seorang dai kalau sudah dikuasai oleh dunia, maka jangan-jangan dia tidak berdakwah kecuali karena dibayar. Jangan-jangan yang dicari adalah materi, dan ini yang akan merusak dalam dakwah itu sendiri. Lihat Habib Abu Bakar punya apa? Apakah diceritakan di sini tanahnya Habib Bakar berhektar-hektar? Apakah diceritakan di sini rekeningnya banyak? Apa yang dimiliki oleh beliau? Yang dimiliki adalah bagaimana magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah dikubur, saudara, sekian puluh tahun, tapi manfaatnya Anda semuanya bisa datang ke sini. Ini semuanya adalah karena zuhud beliau. Zuhud ke dunia dicintai Allah, zuhud tidak mengganggu hartanya manusia, dicintai oleh manusia. Yang kedua, seorang dai harus dilengkapi dengan ilmu, bukan mencari popularitas, bukan hanya gambar yang dipampang, tapi ilmu ya ikhwani, ilmu yang manfaat, bukan ilmu untuk mencari pengaruh, ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang bisa membuahkan amal, ilmu yang bisa membuahkan akhlakul karimah, ilmu yang bisa mengenalkan kamu pentingnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, beliau menyatakan seorang dai harus mempunyai al-aql, akal, cerdas. Seorang dai harus cerdas. Kun kat tabibil hadik yatrahud dawa fi mawdi'id da', kata Nabi Isa. Jadi orang alim itu seperti dokter yang pandai. Dia tadi itu nggak asal-asalan kasih obat. Dilihat obat ini diberikan kepada siapa, dosisnya seberapa, tanya umurnya bagaimana, kemudian timbangnya bagaimana, baru ditentukan obatnya, sakitnya apa. Begitu, jangan anak kecil obat orang besar jadi racun. Berikan ilmu itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di hadapan kamu. Orang awam ini nggak perlu macam-macam. Orang awam ini bawa dia taat kepada Allah, tobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati. Kemudian yang keempat adalah al-mudarah. Orang itu, saudara, di dalam bersikap harus tahu siapa yang ia hadapi. Oh, yang dihadapi adalah pejabat. Cara nasihatnya jangan disamakan dengan orang yang ada di pasar. Oh, orang yang kaya, cara membimbingnya jangan disamakan dengan para petani. Oh, petani, jangan cara berdakwanya seperti Anda ada di universitas. Harus Anda mengetahui itu. Sehingga ketika 4 hal ini terjadi pada seorang dai, maka insya Allah akan nampak hasilnya. Kalau tidak, kata Habib Abu Bakar, kalau kurang ini, saudara, maka tidak akan nampak hasil dalam dakwahnya. Dia akan ditolak dalam dakwahnya. Betapa indahnya keberkahan hari ini
ketika kita datang tidak ada tujuan lain kecuali berziarah, berkunjung kepada seorang imam yang diagungkan, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, yang merupakan kekasih dari semuanya dan merupakan obat dokter dari segala macam penyakit hati, dari hati yang keras seperti kerasnya batu. Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, putra dari guru Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dalam qasidahnya beliau berkata, Ya Aba Bakar auladak bagaw minnak syarah, Ya darak fanna alwi sid kuthrat wizarah. Habib Alwi memposisikan dirinya sebagai orang yang banyak dosa, yang menginginkan pertolongan dari Al-Habib Abu Bakar, isyarah dan petunjuk dari Al-Habib Abu Bakar. Aulad Al-Habib Abu Bakar, putra-putra Al-Habib Abu Bakar. Aulad di sini tidak hanya putra-putra beliau, tapi semua yang mencintai beliau, muhibbin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan semua yang hadir insyaallah termasuk di dalam auladil Habib Abu Bakar. Ya Abu Bakar auladak baghaw minnak syarah. Kita memohon petunjuk dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk menjadi wasilah menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Lihat bagaimana Habib Bakar. Beliau sudah wafat sudah sekian puluh tahun, tapi sampai sekarang masih teriang-iang di dalam telinga kita. Bahkan subhanallah, di antara karomah beliau, kemarin saya sempat sedih hari Kamis. Di dalam mobil saya melihat sebuah video daripada cucu beliau Habib Ahmad, yang beliau katakan, orang kalau tidak dipanggil oleh Habib Bakar tidak akan sampai ke sini. Orang kalau tidak dipanggil oleh Habib Bakar tidak akan hadir dalam haulnya. Alhamdulillah kita termasuk dipanggil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dengan kemuliaan. Subhanallah, terlintas dalam hati saya, ya Allah, saya jarang ziarah kepada Habib Bakar. Ya Allah, saya jarang hadir haulnya, saya hadir rohanya saja. Subhanallah, gak lama kemudian Habib Bakar telepon kepada saya, minta saya hadir di dalam haul ini. Ini karomah daripada Habib Bakar. Ya Allah, jangan sampai kita ini termasuk yang keluar dari tempat ini dalam keadaan hampa. Demi Allah, saya termasuk yakin kalau seumpama orang seperti beliau yang akhlaknya sempurna, yang begitu ittiba'nya kepada Nabi Muhammad sangat sempurna, beliau termasuk orang yang menghormati tamu. Insya Allah kita semuanya tamunya. Insya Allah beliau itu mendengar semua apa yang diucapkan oleh kita. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang makamnya di Gresik. Beliau mengatakan, ajaklah anak-anak kalian, tuntun ke majelis-majelis kebaikan anak-anak kalian. Kenapa? Karena penglihatan kadang-kadang lebih kuat daripada pendengaran. Kalau kita yang sudah dewasa mungkin mendengar kisah, tapi kalau anak kecil belum paham, Pak. Kisah-kisah orang soleh, manaqib mereka mungkin tidak nyambung. Mata mereka berfungsi. Ketika mereka hadir di sini, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik mengatakan, anak-anak kecil itu akan melihat, menyaksikan bagaimana orang yang berilmu dimuliakan, bagaimana orang yang soleh dijunjung, bagaimana ulama dihormati, bagaimana ahlul bait dimuliakan. Itu akan terekam di otak dia sampai dia meninggal dunia. Ini adalah salah satu metode pendidikan salafus soleh yang diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Ajak anak-anak kalian, ajak, bilang, ikut bapak ke acara, nanti jangan berisik, diam ya, pulang beli mainan. Kalau perlu kita tambahin, lihat itu Habib Fulan, alim tuh, lihat itu Kiai Fulan, itu orang yang belajar ilmunya Nabi Muhammad, begitu. Itu orang belajar sama seorang Habib Fulan, sama Syekh Fulan, begitu jadinya. Orang di masa kecil ditanamkan itu, Pak, nggak bakal hilang sampai meninggal dunia, Pak. Ini adalah pendidikan yang sangat kuat. Kita alhamdulillah
beruntung berhadapan dengan salah satu dengan pemimpin salaf-salaf kita, Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar. Beliau di masa hidupnya terkenal tidak banyak bicara, tapi dakwah beliau kepada manusia banyak dengan pandangan mata. Berapa banyak manusia keluar dari majelis beliau, ditatap oleh mata beliau, maka manusia menjadi lebih baik keadaannya. Kita yakin dakwah dengan pandangan mata beliau ini tidak terbatas di alam dunia, bahkan di alam barzakh pun saat ini pandangan beliau kepada kita yang hadir akan merubah keadaan kita lebih baik. Karena pandangan Al-Habib Abu Bakar kepada manusia adalah pandangan kasih sayang yang ingin merubah manusia menjadi pengikut sejati beliau Asy-Syafi'il A'zam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini menjadi saksi bagi diri kita bahwa kita mencintai beliau Al-Habib Abu Bakar, dan kita sebagai tetamu beliau pastilah kita pulang membawa satu karunia dari Allah, karena tuan rumah tidak akan menyia-nyiakan tamunya. Kita yakin Al-Habib Abu Bakar seperti disebutkan beliau adalah ahlud darq, tempat orang untuk menolong memanggil nama beliau, maka nama beliau akan datang dengan segera untuk memberikan pertolongan. Kita keadaan apapun, keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan masyarakat kita, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa. Sesungguhnya salaf kita adalah memandang kita semua. Kita panggil beliau, ya Habib Abu Bakar, pandanglah kami semua yang hadir di sini. Ya Habib Abu Bakar, engkau adalah Al-Qutbul Ghaus. Ya Habib Abu Bakar, engkau adalah tempat meminta kami pertolongan kepada Allah melalui namamu. Ya Habib, kami yakin engkau mendengar suara kami, munajat kami satu persatu engkau sampaikan kepada Allah. Ya Habib, negara ini doakan mendapatkan ketenangan, bangsa ini berikan ketenangan, jauhkan dari fitnah ya Habibana Abu Bakar. Dan kita semua yang hadir ya Habib, jauhkan dari segala macam fitnah. Persatukan umat Islam, satukan hati umat Islam. Jangan dijadikan cerai-berai. Berkat Al-Habib Abu Bakar Allah satukan hati umat Islam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.